Deretan kasus terbaru jadi sinyal bahaya yang kian mengkhawatirkan. Salah satunya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, di mana seorang anak berusia 8 tahun menjadi pelaku kekerasan seksual. Kasus yang menjadi alarm keras bagi sistem perlindungan anak di negeri ini. Lalu, akan jadi seperti apa ya generasi kita ke depan? Di era serba digital, anak-anak dan remaja tumbuh dikelilingi layar dengan akses tanpa batas, mulai dari video edukatif, hiburan, hingga materi yang seharusnya belum layak mereka konsumsi. Fenomena ini jelas bukan lagi sekadar wacana global, melainkan realitas yang kini terjadi di depan mata. Kira-kira apa yang membuat anak seusia itu bisa terjerat dalam situasi yang begitu rumit? Ada faktor biologisnya ya, karena ada genetik mungkin, kemudian juga fase anak-anak itu biologisnya itu ada lobus frontalis namanya tuh di depan bagian depan, kemudian ada kerusakan otak di bagian lobus frontalisnya. Sehingga itu muncul perilaku tadi maladaptif, seperti misalnya impulsif, kompulsif, lebih emosional, kemudian dia tidak bisa nanti membedakan, memutuskan hal-hal yang bijaksana, seperti itu, tidak bisa membedakan hal yang benar dan salah. Kemudian yang jangka panjang selanjutnya itu tadi adanya kelainan seks, seperti itu. Jadi awalnya tentu anak itu misalnya pertama kali terpapar itu biasanya ada shock. Pertama kali shock, apa nih? Misalnya jijik gitu. Tapi kemudian ada penasaran untuk melihat lagi. Nah, setelah melihat lagi tentu akan keluar hormon dopamin ya. Hormon dopamin itu kan hormon kesenangan ya. Jadi kemudian ketika anak stres, tertekan, entah itu melihat pertengkaran orang tuanya atau misalnya di sekolah dengan temannya, nah itu akan menimbulkan stres dan anak akan menonton kembali. Paparan konten berbahaya nggak hanya membuat anak-anak menjadi korban, tapi juga berisiko membuat mereka meniru, bahkan sampai terjadi perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Fenomena ini menunjukkan betapa sistem digital yang seharusnya melindungi justru gagal berfungsi. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia memperjelas gambaran ini. Bayangkan saja, dalam 4 tahun terakhir, ada 5,5 juta kasus pornografi anak yang tercatat di Indonesia, menempatkan kita di peringkat 4 besar dunia, sekaligus nomor 2 di ASEAN. Setiap tahun, sekurangnya 1,2 juta anak terpapar pornografi secara online. Angka-angka ini seakan berteriak, pelindungan anak di ranah digital gak bisa lagi hanya berhenti pada tanda tangan peraturan. Namun, setidaknya sudah ada langkah awal. Bulan Maret lalu, Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP-Tunas. Regulasi yang mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Sebuah langkah yang digadang bisa menjadi game changer bagi keamanan digital anak di Indonesia. Tapi, sudah sejauh mana ya payung hukum yang terdengar visioner ini benar-benar hidup dan terimplementasi di lapangan? Jadi kalau ditanya bagaimana PP-Tunas itu apakah sudah implementatif, kami harus jawab sebagian besar sudah. Contohnya adalah bahwa sekarang sudah banyak platform-platform digital besar yang memperkenalkan fitur-fitur perlindungan anak
Fitur-fitur yang akun-akun untuk remaja, fitur tentang kontrol orang tua, ataupun link, family link ataupun parental link yang membuat orang tua itu bisa melihat apa yang dilakukan anaknya di dunia digital. Menurut kami itu merupakan suatu terobosan baru ya, terobosan baru dan merupakan bentuk suportif atau dukungan dari platform terhadap PP Tunas. PP Tunas Pasal 2 Ayat 4 menyebutkan, penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan informasi tentang batasan minimum usia anak yang bisa menggunakan produk atau layanannya, beserta mekanisme verifikasi pengguna. Batasan usia ini dibuat bertingkat, mulai dari usia 3 sampai 18 tahun, yang terbagi menjadi usia 3 hingga 5, 6 hingga 9, 10 hingga 12, 13 hingga 15, dan 16 hingga 18 tahun. Namun, di titik ini kita sebenarnya sedang bicara tentang gajah di tengah ruangan. Platform digital besar yang beroperasi secara global seperti TikTok, YouTube, Google, dan Instagram yang bekerja dengan algoritma canggih dan model bisnis yang sangat bergantung pada engagement. Dan jelas, mereka nggak semudah itu tunduk pada regulasi lokal. Apalagi jika hal itu dinilai bisa mengurangi trafik dan penghasilan iklan. Lalu bagaimana ya sebenarnya platform digital bisa benar-benar tunduk pada aturan perlindungan anak dalam PP Tunas? Namun PP Tunas itu memberikan waktu sebenarnya kepada platform untuk melakukan penyesuaian teknologi. Jadi penyesuaiannya itu ada di PP Tunas selama 2 tahun. Jadi platform diberikan waktu 2 tahun untuk menyesuaikan. Sehingga kalau misalnya dibilang, oh kita belum merasakan betul, ya memang waktunya mereka masih punya waktu 2 tahun untuk menyesuaikan. Jadi menurut kami ini udah merupakan suatu leapfrog ataupun lompatan yang besar untuk platform ketika mereka mendukung PP Tunas dalam bentuk fitur-fitur layanan anak yang baru mereka luncurkan. Pelindungan digital anak bukan cuma tanggung jawab pemerintah. Platform digital, orang tua, guru, dan kita semua yang tumbuh di generasi ini punya peran. Jika anak-anak memang masa depan bangsa, keamanan digital mereka juga harus jadi prioritas. Bukan cuma anak yang tersalahkan, namun sistem digital yang lepas kendali jauh lebih berbahaya. Dan akhirnya mereka menjadi korban yang paling rentan dalam ekosistem digital yang rapuh. Tapi sebenarnya aturan di atas kertas itu benar-benar kuat gak sih untuk menahan gelombang resiko yang tiap detik dorongan algoritma hadirkan? Platform besar yang beroperasi global bisa saja membuka pintu pada konten yang seharusnya nggak pernah dijangkau anak-anak. Lalu, kira-kira Indonesia harus seperti apa ya supaya perlindungan anak di dunia digital bisa benar-benar efektif?